Perkenalkan, kita dari tim tugas akhir tahun 2026 dengan judul perancangan home charging station berbasis energi surya dengan metode CCCV dan sistem manajemen energi otomatis. Dengan beranggotakan saya Leonard Franz Goasis Tinjak dengan NIM 210 1060 140 203 dengan judul rancang bangun sistem pengisian baterai lithium berbasis bus converter dan monitoring energi menggunakan ESP32. Lalu, nama saya Muhammad Noval Koryaki dengan NIM 210 601 211 30067 dengan judul perancangan panel surya dan sistem sensor monitoring berbasis ESP32 pada home charging station berbasis energi surya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abian dengan NIM 2106 012 11 40 141 dengan judul perancangan sistem monitoring home charging station berbasis web dengan menggunakan framework Laravel. Pada tugas akhir ini merancang home charging station berbasis energi surya sebagai solusi pemaparan energi terbarukan untuk mendukung pengisian baterai sepeda listrik. Sistem dirancang dengan konsep pada hari Senin hingga Jumat energi listrik yang dihasilkan panel surya digunakan untuk mengisi baterai penyimpanan. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu energi yang tersimpan tersebut digunakan untuk proses pengisian baterai sepeda listrik. Sistem ini menggunakan panel surya berkapasitas 100 volt peak sebagai sumber energi utama yang terhubung ke SCC tipe MPPT. Energi kemudian disimpan pada dua baterai aki 12 volt 65Ah yang dihubungkan secara paralel sehingga menghasilkan kapasitas total 130Ah dan tegangan tetap di 12 volt. Konfigurasi ini dipilih karena tegangan keluaran panel surya hanya 18 volt. Untuk memantau kinerja sistem digunakan dua buah sensor INA 219. Sensor pertama pada panel yang berfungsi mengukur tegangan arus dan daya dari panel surya, serta sensor kedua pada baterai yang digunakan untuk memantau kondisi pengisian penyimpanan energi pada baterai. Seluruh data kedua sensor diproses oleh microcontroller ESP32 dan ditampilkan oleh LCD secara real time, sehingga penggunaan dapat mengetahui kondisi tegangan, arus, dan daya sistem secara langsung. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem berhasil merealisasikan tujuan penelitian, yaitu merancang sistem panel surya sebagai sumber energi dan mengintegrasikan sensor INA dengan ESP untuk monitoring real time serta memantau parameter kelistrikan pada panel surya dan baterai. Sistem ini dirancang sebagai charging station sepeda listrik berbasis PLTS off-grid dengan tujuan menyediakan pengisian baterai secara mandiri tanpa menggunakan listrik PLN. Energi disimpan terlebih dahulu pada baterai storage PRLA 24 volt, kemudian digunakan sebagai sumber daya untuk mengisi baterai sepeda listrik LiPo 38,4 volt 20 ampere hour. Cara penggunaan alat cukup dengan menghubungkan konektor charging station ke baterai sepeda listrik. Setelah terhubung, baterai storage akan menyuplai daya ke DC-DC bus converter untuk menaikkan tegangan pengisian hingga mendekati 42 volt sesuai dengan kebutuhan baterai sepeda listrik. Selama proses pengisian berlangsung, sistem bekerja menggunakan constant current dan constant voltage. Pada tahap awal, arus pengisian dijaga konstan agar proses pengisian berlangsung stabil ketika tegangan baterai mendekati tegangan penuh. Sensor bekerja melakukan pengukuran tegangan arus, daya, dan energi secara real time. Data tersebut diproses oleh ESP32 kemudian ditampilkan pada LCD dan dikirim ke sistem monitoring berbasis web. Dengan sistem ini, proses pengisian baterai sepeda listrik dapat dilakukan secara mandiri, terpantau, dan sesuai dengan karakteristik pengisian baterai LiFe PO4. Sekarang kita akan masuk website monitoring charging station. Jika pengguna belum memiliki akun pengguna dapat membuat akun melalui halaman registrasi dan mengisi data-data yang diperlukan. Kita akan mensimulasikan menggunakan akun yang telah ada. Setelah berhasil login, kita mau masuk pada halaman dashboard yang menampilkan data monitoring pengisian daya secara real time seperti parameter charging, energi, status sistem, dan grafik monitoring. Selanjutnya ada halaman charging history. Charging history, kita dapat melihat riwayat pengisian daya yang telah disimpan. Data dapat difilter dan diekspor melalui Excel dan PDF. Yang terakhir ada halaman pengaturan yang dapat mengatur profil pengguna, penggantian password, dan integrasi token hardware, serta dapat mereset data charging. Untuk logout, kita akan mengklik tombol di sini.